Dia satu-satunya musuh Quraisy yang berani mengancam Rasulullah secara pribadi. Dan dia pula satu-satunya orang dalam sejarah Islam yang dibunuh langsung oleh tangan Rasulullah sendiri di medan perang. Namanya Ubay bin Khalaf. Seorang pembesar Quraisy dari kabilah Jumah yang kaya raya dan sombong. Bertubuh besar disertai dengan suaranya yang lantang. Dan ia juga dikenal sebagai salah satu orang yang paling keras memusuhi Islam. Bahkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, setiap hari ia merawat seekor kuda khusus. Diberinya makan kuda tersebut dengan makanan terbaik dan ia pun melatihnya dengan keras. Suatu hari di depan umum ia berteriak penuh dengan kesombongan. Aku punya kuda yang kusiapkan untuk membunuhmu, Muhammad. Rasulullah tidak gentar. Beliau menatap matanya dan bersabda dengan tenang. Justru akulah yang akan membunuhmu insyaallah. Sejak detik itu, ketakutan diam-diam terus menghantui Ubay, namun kesombongan tetap membakar hatinya. Tahun 625 Masehi, Perang Uhud berkecamuk. Di tengah kacau balau pertempuran, Ubay melihat apa yang ia yakini sebagai kesempatan emas. Dengan mengenakan baju besi lengkap, menaiki kuda yang dulu ia rawat khusus, lalu menerjang lurus ke arah Rasulullah. Ia pun berteriak dengan keras dan lantang. Mana Muhammad? Aku akan membunuhnya hari ini. Para sahabat seperti Hamzah dan Ali bersiap menghadang. Namun Rasulullah justru melarang dan bersabda, Biarkanlah dia mendekat kepadaku. Beliau mengambil tombak pendek dari sahabat bernama Harits bin Ashimna. Lalu dalam satu lemparan yang presisi, tombak itu mengenai celah sempit antara baju besi dan topi baja Ubay. Tepat di tulang selangkanya, dekat lekuk leher. Lukanya sangat kecil, hampir tak terlihat. Tapi Ubay langsung terpelanting dari kudanya. Kemudian ia bangkit dan berlari ke barisannya sambil meraung kesakitan. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, menertawakannya. Hanya luka kecil, jangan mempermalukan diri. Tapi Ubay bersikeras sambil memegang lehernya. Demi Lata dan Uzza, jika rasa sakit yang kurasakan ini disebar ke seluruh penduduk Hijaz, mereka semua akan mati. Sejak Muhammad berkata akan membunuhku di Mekah dulu, aku yakin kematianku di tangannya. Jika ia meludahiku saja saat itu, aku pasti sudah mati. Luka kecil itu terus mengeluarkan darah. Rasa sakitnya tak pernah reda. Ubay bin Khalaf akhirnya tewas dalam perjalanan pulang ke Mekah di sebuah tempat bernama Sarif. Subhanallah, sebuah janji Nabi bukanlah sekadar ucapan belaka. Namun ia adalah sebuah keniscayaan dari Allah. Ini menjadi catatan istimewa karena di berbagai peperangan besar seperti Badar, Uhud, atau Khandaq, Rasulullah biasanya berperan sebagai pemimpin strategi, bukan sebagai eksekutor di garis depan. Dan kisah Ubay bin Khalaf menjadi satu-satunya catatan dalam sejarah tentang seorang musuh yang dibunuh langsung oleh tangan Rasulullah sendiri.